welcome back to my YouTube channel aku, Rita April. Di videoku kali ini, aku mau share ke kalian, mau cerita ke kalian awal pendakian aku di gunung itu seperti apa sih. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan komen follow Instagram aku, Rita April ya. Keep for watching. Oke guys, kali ini aku mau cerita ke kalian awal asal mula aku kenapa kok suka sama pendaki. Aku juga pemula sih. Dan awalnya aku kan punya temen tuh, namanya Mr. Rabbit. Kalian mungkin udah nggak asing lagi dengar nama itu di vlog-vlog aku sebelumnya. Dia sudah sering banget naik gunung sama aku, dan setiap konten itu pasti ada dia. Dan awal mulanya waktu itu kan Mr. Rapidnya suka daki, dan kita tanya-tanya dan kepo-kepo gimana sih pendakian, gimana sih jalurnya, gimana sih cara kita buang air kecil, air besar di atas gunung, dan gimana nanti tidurnya. Terus kita punya ide mau ikut, terus kita nggak sengaja notuk, Mister, kita mau ikut dong daki. Terus dia saranin, kalian kalau mau ikut daki cari gunung aja yang pendek. Terus kita mikir, kebetulan aku tinggal di Kediri, dan di Kediri itu ada gunung yang nggak terlalu tinggi sih, namanya Gunung Klotok. Mungkin tingginya cuma 500 mdpl, cocok banget buat para pemula dan buat kalian yang mau ikut daki atau mau suka dengan hobi pendakian. Kalian harus coba di Gunung Klotok, karena menurut aku Gunung Klotok ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ekstrim, dan nggak ada hewan buas. Jadi aku terus diajakin naik ke Gunung Klotok, dan sebelum naik ke Gunung Klotok, Mr. Rabbit itu sama teman-temannya ada agenda maksudnya ke Gunung Lawu. Dan itu sama teman-temannya banyak sih. Aku nggak ikut karena Gunung Lawu kan bisa kalian tahu sendiri kan tingginya berapa, dan 3000 lebih kan, dan di sana sangat jauh. Dan waktu itu aku lagi kerja, dan nggak mungkin dong cuti dadakan, kan nggak mungkin. Dan di pekerjaan kan pasti ada SOP cara untuk cuti. Jadi kita nunggu Mr. Rabbit balik ke Pare. Dia terus bilang ke kita kalau untuk naik ke puncak gunung harus persiapan, setidaknya kita harus persiapan fisik lah ya, persiapan fisik. Dan kita mengabaikan itu semua, kita nggak persiapan fisik dan tidak olahraga. Biasa cewek-cewek kan suka mager, dan ada cowok satu juga mager kan orangnya, jadi kita nggak persiapan apa-apa. Dan setelah itu di hari H kita berangkat, dan aku nggak tahu apa makanan yang harus dibawa saat kita naik ke puncak gunung ya. Aku bawa kerupuk, dan itu 4 bungkus, banyak banget. Aku bawa nasi, bawa beras, dan bawa apapun yang aku punya di rumah. Sama ibu aku juga dibawain bekal waktu itu, dan teman-teman juga lainnya kayak Miss Penny, Miss Ella itu juga bawa banyak banget makanan. Dan juga ada temennya Mr. Rabbit, namanya Bang Rian. Itu salah satu temennya yang ikut ke pendakian Lawu, sama si Michelle, sama si Emmy. Dia juga ikut pendakian di Lawu, dan sama Mr. Rabbit diajak juga ke pendakian Klotok ke tim aku. Jadi kenalin, bla bla bla, kita udah kenalan. Dan setelah itu kita berangkat sampai di base camp. Dari Pare ke Kediri dulu deh. Dari Pare ke Kediri itu ke kota ya. Emang aku tinggalnya di kabupaten, dan di kabupaten menuju ke kota itu deket banget, cuma 30 menit sampai di base camp. Si Bang Rian tuh tanya, kalian bawa apa? Emang kalian mau pindahan warung ke puncak gunung gitu? Terus kita cuma ngakak aja sih. Dan kita berpikir kalau di atas gunung kan emang nggak ada tempat warung gitu ya, jadi kita harus bawa makanan sebanyak mungkin biar nggak kelaparan lah di atas gunung ya kan. Terus sebelum kita berangkat ke puncak, aku sama teman-teman udah overthinking ya, pasti overthinking, gimana kita buang air kecil, gimana kita buang air besar nggak sih, gimana nanti tidurnya di sana, ada hewan buas nggak sih, dan malam-malam ada hantu nggak. Pasti kalian berpikir lah seperti itu kalau mau naik ke puncak gunung, apalagi pemula seperti aku, pasti overthinking, pasti banyak banget kan. Terus akhirnya kita berangkat, dan berangkat itu apa pemanasan. Mister Rabbit tanya, kalian udah pemanasan atau belum? Terus aku jawab dong, belum, kita belum sama sekali pemanasan. Dengan entengnya kita menjawab belum. Dan waktu pendakian
aku sama teman-teman sangat menyusahi Mr. Rabbit dan kawan-kawannya. Dan airnya, kita kan bawa air nih, aku bawa air, Miss Penny dan kawan-kawan aku juga bawa air. Dan ternyata kita waktu pendakian itu menghabiskan air dan stoknya habis. Dan kita nggak tahu kalau ternyata di tengah-tengah perjalanan Gunung Klotok itu ada mata air. Dan kasihan banget dari Bang Rian sama Mr. Rabbit, itu dia turun ambil air karena kita udah habisin di saat perjalanan itu kita sangat drama banget karena nggak pemanasan. Aku nggak bisa ngatur nafas ya, emang kalau orang daki kan harus bisa ngatur nafas biar kita kuat saat daki. Dan pundak aku tuh sangat berat banget, emang dasarnya kalau kita naik ke puncak gunung walaupun kita nggak bawa apapun itu pasti berat banget. Terus dari setelah itu aku pakai outfit, dan aku outfitnya itu nggak ke gunung banget, kayak outfit ke mall lah ya, ke outfit ke mall. Dan temen-temen dari salah satu itu ngatain aku, namanya Bagian, dia bilang mau ke mall ya mbak gitu. Soalnya aku pakai celana pensil, pakai kaos biasa lah, terus pakai sepatu, dan sepatu yang aku pakai itu sepatu Vans, bukan sepatu gunung. Jadi kayak kita jalan tuh berat banget saat itu. Terus waktu jalan itu aku drama, aku bilang ke Mr. Rabbit aku nggak kuat bawa tas, akhirnya tas aku dibawain sama Mr. Rabbit. Terus jalan lagi, aku minta istirahat dan aku copot sepatu waktu itu karena berat banget kan. Kalau bukan asli sepatu untuk daki dan aku pakai sepatu Vans, itu berat banget guys buat jalan. Jadi buat kalian yang mau daki, setidaknya kalian harus persiapan untuk bawa sepatu pendakian, atau enggak pakai sendal lah, atau sendal yang menurut kalian aman banget buat jalan di atas pendakian itu saat kalian daki. Terus setelah itu tas aku dibawa sama Mr. Rabbit dan sepatu aku lepas. Semua bilang, masa kamu mau lepas sepatu, kan jalannya kayak gini batu-batu, kasihan kaki kamu nanti lecet. Terus aku bilang nggak apa-apa, kayaknya lebih enak kalau nggak pakai sepatu dan lebih nyaman. Terus akhirnya setiap kali jalan itu kita sering banget untuk istirahat. Dan seandainya kita nggak istirahat, itu setengah jam atau sejam kita udah sampai di atas gunung. Dan itu kita berangkatnya jam 2 guys, jam 2 siang, dan sampai sana tuh sore jam 5. Kasian banget sama temen-temen yang udah expert pendakian nungguin kita yang terlalu lewat untuk jalan, nyusahin juga. Jadi pesan aku buat kalian jangan sepelein untuk pemanasan saat mendaki, karena kalau mendaki terus pemanasan biar otot-otot kita untuk naik ke gunung itu biar lentur lah ya, biar nggak gampang kram atau beban itu nggak terlalu berat lah kalau kita udah siap lagi olahraga. Terus setelah kita daki, kita jalan selalu berhenti minum. Aku ceritain tadi Mr. Rabbit sama Bang Rian itu turun untuk ambil minum, dan mereka agak bete sih, menurut aku agak bete, tapi ya gimana lagi ya, yang di bawah semua itu pemula, jadi mau nggak mau ya mereka harus turun. Dan turunnya pun itu jam 5 sore dia turun sampai atas kayaknya sejam, karena mereka udah terbiasa dengan pendakian lah ya. Jadi mereka sampai atas itu jam 6 sejam, dia katanya nggak istirahat sama sekali, dia turun terus dia langsung naik kayak gitu. Terus dan ceritanya dari Miss Penny itu orangnya punya sakit asma, jadi kalau jalan dikit udah ngos-ngosan lah. Jadi kita juga istirahat, nungguin dia tenangin nafasnya, atur nafasnya kayak gitu. Dari aku mulai agak ke atas aku bisa ngatur nafas. Dan temen aku namanya Misela, dia itu banyak drama banget menurut aku. Dia sampai ditarik sama Mr. Rabbit pakai tali karena dia udah nggak kuat banget untuk naik kayak saat itu. Terus akhirnya kita sampai di puncak dengan penuh drama banget waktu jalan tadi. Akhirnya kita sampai puncak yang aku bilang tadi, kita berangkat jam 2 sampai jam 5. Itu berapa jam? 2, 3, 4, 5
kita 4 jam perjalanan, padahal gunung itu cuma 500 mdpl. Dan menurut aku sekarang, karena aku sekarang udah bukan pemula lagi, ya bukannya sombong ya, bukan pemula lagi, karena aku udah ke gunung mana, udah 10 gunung lah yang aku udah daki. Jadi menurut aku gunung itu sangat pendek, tapi dulu itu menurut aku sangat tinggi, karena aku belum pernah daki kemana-mana dan cukup pemula lah ya. Terus setelah itu kita udah sampai puncak. Dengan 4 jam perjalanan tadi kita sampai puncak, dan kita di jalur di puncak yang salah. Sebenarnya di kotak itu ada 2. Yang satunya jalur pendakian, yang satunya jalur militer. Dan kita salah di jalur militer itu. Dan waktu di pertengahan perjalanan, ada temennya Mr. Rabbit, namanya Bang Rian tadi, itu bilang, kita belok sini aja bang. Terus aku sama teman-teman kan nggak pernah mendaki, kita nurut aja. Ya udah, kita ikut ke jalur yang untuk militer. Ternyata itu jalur militer, kita salah. Waktu di atas itu nggak ada orang sama sekali, hanya kita aja yang di situ. Anginnya kenceng banget menurut aku. Waktu malam pun juga kenceng banget anginnya. Dan juga jalannya itu cukup ekstrim menurut aku ya, karena memang untuk jalur militer, untuk latihan para TNI, jadi ekstrim banget guys. Udah pemula, 4 jam perjalanan, overthinking udah dari awal, terus salah jalur juga ya, seperti itulah dari cerita awal aku pendakian. Sampai di atas, kita nunggu Mr. Rabbit ambil air di bawah. Kita mau masak nasi, nggak ada air, terus gimana? Kita bingung, terus akhirnya mau gak mau ya mereka turun lah ambil air. Kita nungguin dengan gabutnya, aku bikin konten seperti biasa. Kayak bisa lihat vlog aku di Gunung Klotok ada, kalian bisa langsung scroll ke bawah, atau enggak di playlist udah aku bikin vlog, itu ada vlog tentang aku pendakian sama ya kegabutan aku lah. Terus kita nunggu Mr. Rabbit sampai ke atas, akhirnya dia bawa air minum, dan itu air mentah. Jadi mau gak mau kita harus minum air mentah itu. Kalau nggak gitu kita bisa kematian lah di sana. Nggak minum rasanya kayak gimana, haus banget kan, udah jauh pendakiannya udah kayak ekstrim kayak gitu. Terus air minumnya habis sampai atas, kita mau masak nasi nggak ada air. Akhirnya kita mau nggak mau nunggu Mr. Rabbit dan kita minum air mentah. Terus akhirnya kita masak nasi, masak mie. Pasti nggak asing lagi buat kalian para pendaki ya, pasti bawa mie yang instan yang mudah banget dimasak ya kan. Terus akhirnya kita masak semuanya, bababab, goreng-goreng itu. Terus akhirnya kita makan sama-sama. Dan aku waktu itu sambil menunggu mereka, aku dibawain bekal sama ibu aku. Dan aku akhirnya makan duluan. Nah, aku tawarin teman-teman gak ada yang mau, ya udah aku makan sendiri lah. Dan kita masak, udah selesai kita makan. Terus kita main remi, biasa untuk menghibur lah. Dan di situ kan kita sendiri, nggak ada teman-teman, nggak ada tetangga. Biasanya kan kalau kita daki kan kalau ada tetangga bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing kenalan. Karena kita salah jalur pendakian, akhirnya kita sendiri di situ. Dengan gelapnya, kita pemandangannya bukan kayak kawah guys ya, karena di Gunung Klotok itu di tengah-tengah kota Kediri, jadi pemandangannya ya kota lah. Tapi menurut aku sangat bagus banget di situ. Terus di tengah-tengah itu aku pingin pipis ya, buang air kecil. Terus aku mikir, aduh gimana nih. Terus temen aku juga bilang, kayaknya juga pingin pik atau buang air kecil lah. Terus kita sama-sama cari semak-semak. Dan akhirnya terjawab juga overthinking aku, pikiran aku itu, kita buang air kecil di semak-semak, kita gantian nunggunya. Di sini kita cari di sini gitu. Akhirnya aku sama teman-teman aku gantian, kita bawa tisu basah, karena kita nggak tahu kalau di atas gunung kita nggak boleh bawa tisu basah karena tidak mudah terurai. Jadi saran aku buat kalian yang mau ikut pendakian, kalian harus bawa tisu kering aja, dan jangan lupa sampahnya dibawa pulang. Dan seperti itu guys.
Terus akhirnya gantian, dan aku emang orangnya kalau pagi ya, kalau pagi itu suka BAB, jadi aku pingin BAB, dan aku harus menahan itu sampai di bawah base camp, dan yaudah tahan. Terus malam itu kita main remi, makan. Setelah itu ya, karena aku bisa dibilang anak rumahan ya, waktu itu teman-teman begadang sampai jam 12 malam. Aku jam 8 atau enggak jam 9 tuh udah tidur sama teman aku namanya Misela. Kalian mungkin udah asing lagi karena di vlog aku ke pendakian pasti ada dia. Terus aku tidur, kayaknya malam banget sih, itu dibangunin sama temen aku untuk minum kopi. Karena aku punya riwayat penyakit mah, aku nggak mau minum kopi karena itu bisa membuat asam lambung aku naik. Karena di atas gunung kita harus menjaga kondisi kesehatan kita masing-masing kan. Terus akhirnya aku minum teh aja atau air hangat. Tapi kalau menurut aku di atas gunung mending minum air hangat guys, karena daripada minum kopi, minum teh, mending minum air hangat. Aku biasanya kebiasaan gitu, minum air hangat. Akhirnya terus aku minum air hangat itu, terus aku tidur lagi. Waktu pagi yang aku ceritain tadi, aku pingin BAB, akhirnya nahan banget sampai di bawah base camp. Dan kalau mau BAB sih bisa aja kita cari tempat semak-semak gitu ya, kita bisa BAB di situ, tapi kan nggak nyaman ya, akhirnya aku nunggu sampai di base camp kayak gitu. Terus pagi itu ya, ternyata banyak banget teman-teman itu yang tektok dari jauh pendakian TNI itu, dan teman-teman dengan santainya itu pakai sendal biasa guys, mereka cuma bawa ice botol, dia di atas gunung, dia tektok, jadi naik langsung turun. Ya mungkin kalian teman-teman itu yang tektok itu yang udah expert, udah mendaki kemana-mana lah, kalau dibanding aku yang dulu belum pernah kemana-mana gitu. Terus akhirnya udah jam berapa ya, udah agak pagi sih, akhirnya aku bangun, aku lihat sunset, lihat sunrise ya, lihat sunrise. Kita lihat sunrise, indah banget pagi-pagi itu, walaupun pemandangannya kota ya, kita lihat sunrise. Pertama kali aku lihat sunrise di atas gunung, menurut aku itu sangat bagus banget sih. Dan aku langsung videoin biasa lah buat story gitu. Terus akhirnya udah menjelang pagi, teman-teman masak buat sarapan. Udah selesai sarapan, kita biasa masak mie, goreng sosis, ayam kayak gitu, dan bikin sayur sop kayak gitu. Enak kan kalau di atas gunung makan yang hangat-hangat. Terus bikin sayur sop, bikin mie, bikin kopi, bikin teh, bla udah selesai. Akhirnya kita pulang, kita beresin semuanya dari tenda, dari matras, SB juga. Dari SB juga kita harus beresin sendiri sama Mr. Rabbit dikasih tahu, kalian harus belajar untuk beresin SB, matras. Kita harus bantuin bikin tenda, ngelepas tenda, beresin tenda juga, supaya nanti kalau seumpama kita nggak mendaki sama Mr. Rabbit, kita bisa bantu teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kayak kita harus dituntut untuk bisa mandiri lah, walaupun cewek ya, nggak ngandelin cowok terus kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu kita udah beres-beres, akhirnya kita pulang, foto-foto buat kenang-kenangan kalau udah pernah daki gitu. Terus akhirnya kita turun, cewek suruh duluan karena misalnya masih bikin konten sama temennya yang namanya Bang Rian itu. Terus akhirnya kita turun, menurut aku turunnya lebih cepet ya, misalnya duluan, sok-sokan lah, dia duluan turun, terus aku di belakangnya. Ya biasalah ya, kita ditolongin sama sebelum nolongin tuh Mr. Rabbit sama Bang Gian udah ngejar kita, nolongin kita kalau seumpama kita turunnya kepleset atau gimana kayak gitu. Kan kita pemula ya mungkin lah terlalu lebay lah untuk turun. Terus jalannya kan emang nanjak banget, jadi kita turunnya pelan-pelan, terus diawasi Mr. Rabbit sama Bang Gian di belakang. Akhirnya kita turun itu nggak sampai 2 jam lah ya, 1,5 jam kita udah sampai bawah
udah sampai bawah. Dan waktu turun itu kita nggak terlalu banyak minum, jadi minumnya bisa di save lah, walaupun minum yang kita bawa itu bukan air matang ya, bisa dibilang air mentah. Jadi di atas gunung, buat kalian jangan berpikiran kita minum air aqua asli, kita kebanyakan minum air mentah ya, kita minum air mentah itu kita save. Dan udah mau sampai base camp itu aku baru minum gitu. Jadi kalau untuk turunnya itu lebih cepat deh, lebih nggak banyak drama dan lebih cepat. Dan alhamdulillah banget aku sama teman-teman aku udah sampai di asrama atau di kampung Inggris, itu namanya di camp ya. Dan si Bang Rian itu udah balik, dia setelah dari Klotok itu dia mau balik ke kerjaannya karena udah masuk ya, dia udah dari Klawu ke Klotok, terus dia balik. Setelah itu kita bikin rencana deh, kita mau ke pendakian selanjutnya gitu. Terus kita bikin rencana mau ke Gunung Wilis. Gunung Wilis itu ada di Kabupaten Nganjuk. Itu ketinggiannya 2600 mdpl. Kemungkinan kalau kita naik ke sana itu kemungkinan berapa jam ya? Dan 7 jam atau 6 jam. Dan alhasil kita itu nyasar guys. Kita nyasar ternyata. Aku cerita lagi ya dari awal. Aku berangkat dari Pare itu sama teman-teman kita dapat tim baru nih, dan tim itu dari siswanya Mr. Rabbit, karena di kampung Inggris banyak yang kursus dan itu deket sama Mr. Rabbit, diajak lah ke Gunung Wilis. Kita rame-rame banget, ke Gunung Wilis, dan ternyata rame-rame itu nggak enak itu ya minimal 5 orang lah ya, 5 orang atau 7 orang lah maksimal. Dan kita banyak banget, 11 orang kita naik ke gunung, 11 orang, jadi rame-rame banget lah perjalanan. Terus akhirnya kita berangkat dari Pare ke Nganjuk atau Gunung Wilis itu 2 jam perjalanan. Kita sampai di base camp, kita prepare dari sholat, semua teman-teman sholat dulu lah atau beli ini beli itu. Terus kita dijelasin sama bapaknya kalau di sini nggak boleh berhenti lah. Kalau di Gunung Wilis kan banyak banget tantangannya ya, kita nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Kalau ada batu pun kita nggak boleh berhenti, dan kita nggak boleh ngomong yang aneh-aneh lah di situ gitu. Terus kita udah dijelasin bapaknya untuk rute-rutenya, akhirnya kita berangkat dan ternyata kita salah jalur gitu. Kita dengan santainya, kita nggak tahu jalurnya itu yang mana, kita asal aja ke jalur itu. Terus dan salahnya kita nggak lihat peta ya, kita nggak lihat review pendakian di Gunung Wilis lewat jalurnya mana gitu ya, kita asal naik aja. Karena di Gunung Wilis itu ada ke air terjun sama ke puncaknya, dan kita ke air terjunnya itu ternyata kita nggak tahu. Dan waktu di pertengahan perjalanan itu kita mikir, kok semakin lama semakin kita turun. Kan kalau kita naik gunung kan kita naik, nah itu kenapa kok turun ya, terus ternyata kita nyasar saat itu. Akhirnya semua bingung saat itu, terus kita bingung ya gimana ya, di atas gunung nyasar, terus gelap banget, dilihat udah jam 11 malam. Kita mau turun cari jalan itu nggak ada jalan, kita muter terus di situ, kita muter sampai akhirnya kita capek, udah kita mutusin untuk tidur di sembarang tempat. Saat itu kita di sembarang tempat tidur, ya udah kita masak. Waktu itu kita masak, matras buka, kita tidur di jalanan saat itu. Dan waktu itu telinga aku agak sakit guys, nggak tahu kenapa. Terus ada temen aku yang indigo, dan aku nggak percaya sih, ya percaya nggak percaya lah, katanya ada yang ngikutin aku karena waktu itu aku lagi libur kayak gitu. Aku lagi libur, katanya aku diikutin. Tapi ya udahlah, bismillah aja, semoga nggak kenapa-napa kayak gitu.
Terus waktu jam 11 malam itu kita muter-muter, kita akhirnya bikin keputusan untuk tidur di jalan itu. Terus kita apa buka matras tadi, kita akhirnya masak. Waktu kita masak di situ ternyata ada orang lewat cari bambu. Terus kata anak indigo tadi, itu bukan orang asli yang lewat, bukan orang. Ya kita percaya nggak percaya lah, ya kita waktu orang itu lewat kita agak minggir gitu. Setiap ada orang lewat kita minggir karena kita ternyata itu di tengah-tengah jalan kayak gitu guys. Waktu kita cari untuk jalan keluar kan, Mr. Rabbit sama teman-teman cowok-cowok itu udah muter-muter banget, udah muter dan nggak ada jalan kayak gitu. Terus akhirnya kita masak, setelah masak kita tidur deh, kita tidur di situ. Udahlah, waktu itu ya alhamdulillah ya nggak hujan. Kalau hujan mah gimana nasib kita. Terus akhirnya pagi tiba ternyata jalan itu buat ke sawah, dan kita jalan dikit udah di pedesaan guys. Padahal waktu malam kita cari jalan untuk keluar pun kita sulit banget ya, kita udah muter-muter di situ dan gak ada jalan keluar. Dan ternyata waktu pagi kita lihat ada banyak orang atau warga di situ itu ke sawah. Ternyata turun dikit udah pedesaan guys. Ya gitulah. Tapi kita nggak boleh overthinking ya, nggak boleh pikir macam-macam di situ. Intinya kalau kita kemana-mana udah niatnya daki, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh lah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Dan diusahakan kalau dibilangin sama bapaknya yang di base camp atau pengarahnya, kita nurut aja kayak gitu. Kita nggak boleh berhenti dimanapun, kita nurut aja. Karena di sela-sela pendakian aku yang salah itu kita juga melanggar, kita duduk di batu dan ternyata batu itu buat bertapa gitu guys. Itu dan teman-teman aku juga rame banget kalau ngomong, kalau ngobrol kayak gitu. Ya mungkin ada salah satu temen yang ngomongnya nggak jelas, akhirnya kita disasarin kayak gitu. Itulah guys, akhirnya kita turun, kita main di sungai ya, untuk biar puasa kita udah nyasar nggak sampai puncak. Akhirnya kita masak-masak di bawah, itu airnya jernih banget. Di situ ada sungai kecil ya, agak besaran lah, teman-teman saya mandi di situ. Akhirnya kita masak, bikin video, bikin vlog, terus kita foto-foto seperti biasa, bikin story kayak gitu. Akhirnya kita udah sampai di bawah. Setelah itu kita pulang dan nggak sampai puncak. Terus akhirnya aku bikin rencana lagi ya ke puncak Gunung Wilis. Aku bikin rencana lagi dan kita nggak mau bawa banyak orang, kita cuma berapa ya kemarin, cuma 5 orang atau berapa gitu. Dan kalian bisa lihat vlog aku di Gunung Wilis, ada aku bikin videonya juga sama teman-teman aku. Dan waktu itu hujan. Oke. Dan hujan, alhasil alhamdulillah kita bisa sampai puncak dengan selamat, turun sampai selamat. Nah, itulah sekian dari video aku, dari cerita bla-bla yang menurut aku ada yang jelas, ada yang enggak. Dan jangan lupa di like, di subscribe, komen, dan nyalain notifikasi di bawah ya, loncengnya juga. Terus buat kalian yang mau ngajakin aku daki di pendakian, rencana insya Allah aku bulan depan mau ke Slamet Jawa Tengah sama teman-teman aku, sama tim aku. Ya semoga sampai di atas dan tidak ada halangan apa-apa, dan itu masih rencana. Soalnya temen aku mau ke Rinjani ke Lombok. Jadi kalau enggak ke Butak Malang lah. Aku belum pernah ke Batu. Aku pernah ke Panderman tapi belum ke Butak. Emang Gunung Butak sama Panderman itu kan satu base camp tapi lebih tinggi yang Gunung Butak. Kalau untuk Gunung Panderman kan untuk pemula ya, bisa dibilang pemula, dan banyak banget monyetnya. Aku udah pernah ke sana dan videonya juga ada di playlist buat kalian yang mau nonton. Setiap aku naik gunung aku pasti bikin video, bikin vlog sama teman-teman aku. Jadi aku bisa bagiin cerita, story, keadaan di gunung manapun aku datang, aku pasti bikin video. Dan jangan lupa di follow Instagram aku, Rita Kunafrio. Kali ini aku lagi free endorse. Buat kalian yang mau endorse aku, kalian bisa langsung DM atau ngubungi nomor kontak person yang ada di Instagram aku ya.
Dan terima kasih buat 10.000 pengikut aku atau followers aku di Instagram. Dan thanks for watching buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan semoga bisa bikin referensi kalian kalau mau ke puncak gunung, apa aja sih yang perlu dipersiapkan, dari mulai fisik, dari mulai logistik, dan semuanya. Oke? Dan salam lestari buat kalian suka pendakian. Dadah. Thanks for watching.